warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, today with us Konselor Sebaya in our show Konselor Podcast 1, 2, 3, open the ears. Oke, nah seperti yang kalian udah lihat di frame, ada aku dan dua rekan aku bakal perkenalan diri dulu nih. Oke. Nah, perkenalkan, nama aku Latifah Himatul Amalia, biasa dipanggil Tifa. Aku di sini sebagai host dan ketua PR Genetik. Hobi aku sih suka nyanyi, aku juga suka baca. Nah, gimana nih dengan rekan aku yang ada di sebelah kanan dan kiri aku? Silakan dulu ya. perkenalkan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Camlay. Nah, biasa aku tuh dipanggil Ica. Caca juga bisa sih. Nah, untuk hobi, saat ini tuh aku suka baca-baca novel, terus denger-denger musik juga aku suka. Oke. Sama. Nah, aku ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Amalia Hasana Febrian, biasa dipanggil Amel atau Ame. Dan hobi aku itu aku suka baca novel, terus juga suka dengerin musik, sama suka nyanyi juga nih. Oke, nah karena disebutin Amel suka nyanyi nih, gimana kalau kita cek sound dulu nih? Betul Nah, banget. Amel, Pengen take denger your masih. time buat kasih tunjuk buat teman-teman kita. Nah, aku nyanyi dikit nih ya. Boleh. Ada bayang-bayang di dalam lukamu yang ku temukan. Lembut ya suaranya, lembut. Nice, Amel, thank you so much. Oke. Nah, kami udah perkenalan diri dulu nih. Gimana sih kabar kalian berdua nih? Oh, alhamdulillah baik, Kak. Ya, Amel Baik. juga. Oke, nah Kakak gimana? Iya. aku sih fine-fine aja sampai saat ini ya. Oke, Iya. semoga kedepannya juga fine-fine Amin. aja. Amin. Amin, Oke. amin. Untuk memancing semangat, gimana kalau kita salam genre dulu nggak sih? Boleh banget, Oke. boleh banget. Nah, siapa yang mau mimpin? Aku nih. Oke. Oke, biar semangat nih ya. Kita salam genre dulu nih. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Pick Air Genetik Menuju tak terbatas dan tak tergantikan. Yeay. Oke, udah mulai semangat nih. Oke. Nah, auranya. kalian pada tahu nggak sih si itu tuh Emang bener, Kak. Tapi yang Kakak omongin itu teman Kakak sendiri loh. Dan yang kayak gitu tuh udah termasuk toxic friendship nggak sih? Iya, bener banget. hah? Toxic friendship apaan tuh? Today with us in Toxic Friendship Podcast. Nah, rekan aku di sebelah udah nyinggung nih soal toxic friendship. Nah, menurut kalian apa sih toxic friendship itu? Toxic friendship itu sebuah hubungan pertemanan yang gak sehat gak sih? Nah, iya bener banget. Menurut aku juga toxic friendship itu sih. Tapi lebih tepatnya toxic friendship itu adalah hubungan pertemanan yang membawa kepada dampak yang negatif, entah itu kepada sesama temannya, entah itu kepada lingkungannya. Dan dia itu tuh seolah-olah menjadi racun yang dapat merusak kebahagiaan dan kesehatan mental. Berarti itu sangat mengganggu nggak sih? Iya benar, mengganggu banget sih Kak. Jadi ada beberapa nih ciri-ciri dari orang-orang yang toksik. Jadi kalau teman-teman temuin ini di lingkungannya mungkin bisa berhati-hati lah ya. Nah yang pertama itu adalah dia memanfaatkan diri kita. Nah yang kedua dia itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia nggak peduli sama kita, tapi dia memanfaatkan kita kayak gitu. Kayak datang pas butuh gitu. Nah iya bener banget Ca. Datang pas butuh aja, pas dia nggak butuh malah ninggalin kita. Iya, Banyak sih, ada banyak banget sih. ya teman Oke. kayak gitu. Nah terus yang ketiga itu adalah suka ngedrama. Drama-drama queen Drama nih, queen ya. banget gak Iya. tuh? Dan yang terakhir itu dia itu manipulatif dan playing victim kayak gitu. Nah bener banget. Kadang ada kalanya dari dukungan mereka itu, malah dari dukungan itu terasa diri kita tuh lebih rendah karena dukungan itu ya. Nah iya bener banget. Dan juga dia tuh datang biasa di saat kita lagi happy, lagi bahagia. Tapi di saat kita lagi down, kita lagi butuh dukungan, itu dia hilang kayak ditelan bumi ya nggak Ca? Parah sih. Nah, Banyak sih ya. Pokoknya pertemanan yang kayak gitu tuh banyak lah. iya kan, apalagi di circle sekolah kita Wah, ya. iya benar-benar banyak kita temuin. Nah, udah disinggung nih mengenai pengertian dan ciri-ciri dari toxic friendship tadi. Oke. Apa sih yang menjadi faktor penyebab dari toxic friendship ini menurut kalian berdua? Hubungan pertemanan kayak gitu itu memiliki beberapa faktor.
Yang pertama ada bullying, terus yang kedua ada trust issue, nah yang terakhir ada self confidence. Oke, ada bully, trust issue, dan self confidence Iya, ya, benar Bang? banget. Nah, kalau aku tanya mengenai soal bully nih, apa sih bully itu menurut kalian? Mungkin bully itu udah nggak terasa asing ya didengar di telinga kita, karena ini juga bully itu banyak banget terjadi di kalangan remaja kayak kita sekarang nih. Tapi mungkin di antara kalian tuh ada yang lebih kayak kurang tahu tentang makna lebih dalam dari bully, dampaknya kayak apa dan segala macam kayak gitu. Nah, di sini kita bakal bahas nih. Nah, bully itu apa sih? Nah, bully itu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Nah, itu dilakukan oleh satu orang atau bahkan sekelompok orang yang dimana mereka itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Itu tujuannya untuk menyakiti si korban. Nah, itu juga dilakukan secara terus-menerus. Nah, terus bully ini kan pasti ada penyebabnya dong. Kenapa sih seseorang itu tuh bisa menjadi pembuli gitu? Iya. Ada yang tahu nggak nih? Apa ya tuh? kira-kira? Boleh dijelasin, mungkin teman-teman kita juga Pengen tahu ya? Iya. Boleh nih, aku jelasin ya. Jadi ada beberapa penyebab seseorang itu menjadi pembuli. Yang pertama itu adalah sering melihat atau merasakan kekerasan di rumah tangga. Nah, misalnya nih, contohnya orang tuanya itu dia sering ngelihat orang tuanya itu KDRT, berantem, kayak suka ngomong-ngomong kasar, bahkan gak menutup kemungkinan dia itu mendapatkan kekerasan dari keluarganya kayak gitu kan. Nah, jadi karena dia sering mendapatkan kekerasan, melihat kekerasan, dia itu pengen keluar, dia pengen meluapkan amarahnya itu, tapi dia nggak tahu mau nyampein kemana, sehingga dia mencari pelampiasan keluar dengan cara membuli itu kayak gitu. Nah, berarti faktor dari keluarga ini besar banget ya, apalagi dia emang berlingkup di sebuah keluarga. Iya, nah jadi keluarga ini tuh lumayan, faktornya tuh lumayan lupa. Jadi keluarga itu tuh lumayan sangat amat berdampak bagi si pembuli ini, karena kan dia emang tiap hari ketemu kan sama keluarganya, jadi bakal terpengaruh banget nih. Nah, masuk ke yang kedua itu, penyebab yang kedua adalah memiliki orang tua yang bersifat terlalu permisif. Nah, apa sih orang tua yang permisif itu maksudnya gimana? Nah, jadi maksud dari orang tua yang bersifat permisif itu sendiri adalah orang tua yang bersifat serba membolehkan. Nah, pada umumnya kan biasanya nih orang tua itu mungkin gak bolehin anaknya pulang malam, minum minuman alkohol, clubbing dan lain sebagainya. Biasanya kan orang tua tuh ngelarang tuh ya kan? Iya, pasti dong. Nah, jadi ada beberapa orang tua yang justru membolehkan kayak ngebebasin anaknya. Nah, karena terlalu dibebasin, si anak ini merasa jadi nggak punya batasan untuk melakukan apapun. Sehingga dia pada saat melakukan pembulian ini, dia tuh merasa fine-fine aja kalau pembulian itu adalah hal yang wajar. Karena dia nggak punya batasan gitu, jadi dia ngerasa bebas gitu. Nah, dan iya, dilakuin bener kayak gitu. Betul. Berarti salah banget ya kalau berlebihan ya. Iya, benar banget. Kalau udah berlebihan nggak ada yang bagus lah ya Iya, gitu. betul. Nah, terus yang ketiga nih. Nah, ini tuh sering banget kejadian nih. Karena haus akan kekuasaan kayak gitu. banyak ya, Iya, banyak senioritas. Iya, Hmm, senioritas. Oh, contohnya. bener banget. Iya, jadi sebenarnya dia tuh haus akan kekuasaan. Dia tuh pengen diakui kalau dia itu berkuasa di lingkungan tersebut. Dengan cara dia membuli, dia itu ngerasa aku keren loh, aku ngebully gitu. Aku keren, aku ditakutin nih sama orang-orang. Padahal orang-orang yang ngelihat dia ngebully itu tuh justru mikir, apa sih aneh kali, ngapain ngebully orang, gabut kali. Nah, kayak gitu. Tapi dia ngerasa keren gitu. Padahal enggak ya, Dia guys. paling berkuasa gitu ya. Iya kayak kan, gitu. seperti kita lihat kalau misalnya ada nih geng-geng pasti punya yang namanya ketua, ya kan. Iya, ketua Nah, geng. apalagi emang itu bersikap senioritas dan itu bisa membawa ke arah-arah bully nggak sih? Nah, iya benar banget. Nah, Betul banget. kita udah tahu nih penyebab dari bully tadi. Apa sih, Amel, yang menjadi dampak dari bully tadi? Oh, ini bakal jelasin Ica. Aku, Oke, Ica nih. Ica. Nah, bully itu pasti punya dampak ya. Nah, dampaknya itu biasanya korban itu rentan banget terkena masalah dari mental dia maupun fisik. Nah, untuk mengalami masalah mental ini tuh memicu pada perasaan yang rendah diri, depresi, cemas, sampai sulit tidur nyenyak gitu. Nah, juga mereka itu dari terkena masalah kesehatan juga, yang dimana mereka itu si korban, mereka berpikir untuk merusak dan
menyakiti diri mereka sendiri. Contohnya apa? Misalnya nih mengonsumsi makanan yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh gitu. Terus juga ada yang cutting, nyakitin diri sendiri gitu. Udah bahkan nih ada yang sampai bunuh diri. Bayangin tuh, bunuh diri. Iya, itu udah fatal banget Iya, gak sih? betul banget. Karena mereka mengira ketika mereka dibully itu, mereka tuh merasa mereka tuh lemah, mereka tuh nggak bisa apa-apa gitu. Kayak mereka pikir, aku nih nggak ada gunanya buat hidup, untuk apa aku hidup gitu. Nah, nggak ada yang sayang sama aku, udah deh kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah berpikir untuk membalas dendam. Nah, dari dampak bully ini guys, ini tuh juga termasuk salah satu yang paling membahayakan, yang dimana ketika dia dibully gitu kan, dia punya amarah yang dipendam, yang lama-kelamaan itu tadi, dia tuh berpikir untuk membalas tindakan kekerasan sama orang lain. Nah, itu juga upaya sebagai pembalasan dendam dia, kayak gitu. Berarti yang di drakor tuh bener ada ya? Benar, Iya, itu kayaknya sih gitu. Oke, kita udah tahu penyebab dan dampak dari bully tadi. Nah, aku pengen nanya nih sama kalian berdua. Kalian punya pengalaman gak sih menjadi korban bully atau malah kalian menjadi pelaku pembulian? Nah, kalau dari versinya Ica sama Amel gimana? Dari Amel dulu. Dari aku ya. Kalau secara sadar nih, aku nggak pernah sih ngelakuin tindakan pembulian. Tapi kalau secara nggak sadar ya, aku nggak tahu karena kan kadang kita suka ceplos-ceplos kan Iya, betul ngomongnya. banget, iya. Siapa tahu itu menyakitin hati orang, kan kita nggak tahu. Tapi kalau secara sadar sih aku nggak pernah. Tapi bahkan aku tuh justru pernahnya jadi yang dibully begitu. Korban ya? Iya, gimana korban tuh? ini. Oke. Jadi dulu sih waktu SMP ya, itu kelas 8. Jadi kan di sekolah tuh kan ada koridor kan. Nah, jadi anak cowok-cowok tuh biasanya pulang sekolah kan duduk di situ. Nah, Amel mau pulang, Amel dari kelas. Terus kayak mau pulang tuh lewat situ kan. Iya. Jadi Amel lewat kayak ayah Amel tuh, nama ayah Amel tuh orang tuh tahu, kayak dipanggil Febri, anak Febri, kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi nah, Amel kan awalnya diamin aja kan, kayak udahlah biar aja lah karena takut kan kalau dibalas nanti malah makin jadi-jadi kan. Taunya Amel diamin dia nggak sadar-sadar, dia tuh tetap ngejek kayak Febri botak, anak Febri kayak gitu. Itu depan Terus sumpah Amel bawa orang tua marah ya. kan. Oh iya sih. Amel kesel kan, terus kayak Amel bilang, apa lagi aku nada gangguin dong, apa kok ganggu terus. Terus akhirnya pas Amel marah kayak gitu, nggak ada lagi deh digangguin kayak gitu. Oke, dari Sadar sendiri lah. Dari versi Ica gimana? Di SD sih, aku tuh dulu ya guys, badan aku tuh kecil, kurus, pendek gitu. Nah, jadi kan kita tuh ada 26 siswa tuh di dalam kelas. Tapi aku ada temen cowok aku ngerasa dia tuh pendek, tapi pas dibanding aku lebih pendek dari dia. Aku jelas sih kalau diingat-ingat ya, itu kecil banget badan aku. Nah, karena badan aku yang kayak gitu, mereka tuh selalu menganggap kalau aku nih lemah, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, aku setiap masuk kelas nih itu diejek-ejek terus dari fisik aku, nama aku. Jadi sampai-sampai aku kalau setiap mau pergi sekolah, aku selalu malas buat datang ke sekolah gitu. Karena yang aku malas kan itu, aku di dalam kelas itu tuh nggak ada yang namanya sapaan baik buat aku gitu. Nah, aku juga punya cerita nih. Kemarin kan waktu di SD, aku punya teman cowok dong. Dia bawa bedak. Nah, yang namanya anak SD itu kan semuanya pasti dijadiin mainan ya. Iya, kan apalagi bedak gitu. Jadi kita tuh perang-perang bedak gitu loh. Nah, giliran bedak di tangan itu habis, kita ngantri ke dia buat minta bedak lagi dan nandain tangan. Pas giliran aku nadain tangan, yang keluar bukan bedak ya, tapi air liur dia sendiri. Berarti itu dia sengaja kan? Iya, sengaja. Itu dia lepehin terus jatuh ke tangan aku. Aku kayak, terus teman-teman aku pada Joro, terus kayak ketawa-ketawa gitu. Aku lapin dong ke mereka. Tapi bodohnya aku guys, aku tuh nggak aku cuci, aku biarin aja. Ya yang namanya pikiran anak SD ya. Iya, Jadi anak kayak SD. pada seruan gitu gak sih? Parah sih anak SD udah bisa kayak gitu. Waduh, ngeri. Oke. Aku pernahnya disogok kos kaki. Oh, Kayak mau diginin kan, Amel, terus kos kaki diginin. Kayak aduh, itu udah kayaknya tuh fisik ya lagi ya yang buat kita Bukan. ilfeel banget gitu Kos kan. kaki cowok kan. Oh my keringat, god. iya. Oke. Nah, kita udah denger nih pengalaman mengenai soal bully dari Amel dan Ica. Nah, kalau dari kalian apa sih tips and tricks untuk
mencegah nih yang namanya pembulian tadi? Kalau dari aku sih guys, tapi aku tuh waktu di SD aku nggak tahu kalau itu aku tuh sedang dibully, jadi aku diam-diam aja sih. Nggak. Mungkin karena masih SD kali. Iya, jadi nggak mikir pas udah dapat materi ini kan, oh berarti selama ini aku dulu di SD tuh dibully tuh namanya gitu. Nah, jadi ini kalau Ica gitu ya, dan aku bakal nge-share nih ke teman-teman semuanya gimana sih caranya kita tuh mengatasi pembulian itu. Nah, aku bakal kasih kalian tips and triknya nih. Nah, yang pertama itu adalah mensosialisasikan tentang betapa bahayanya pembulian itu. Soalnya kalau kita udah ngasih tahu nih dampaknya, penyebab dari pembulian, bahaya dari pembulian ini, pasti si calon pembuli ini tuh bakal mikir 2 kali loh buat ngelakuin tindakan pembulian. Karena kan kalau dipikir-pikir serem juga kan dampaknya. Iya kan? dong, sampai Ya, bisa bunuh diri. Iya apa kan, gitu. Nah, yang kedua itu adalah kita bisa menunjukkan prestasi yang kita miliki. Karena dengan kita menunjukkan prestasi yang kita miliki, si calon pembuli ini yang niatnya mau ngebully kita jadi justru dia yang minder duluan loh sama kita, kayak nggak jadilah aku bully Iya dia." kan, Iya, betul iya. banget tuh. Apalagi kalau Malah misalnya minder duluan ya. Iya, berhadapan sama orang yang berprestasi kan, nggak usah lah, dia pintar soalnya kayak gitu Iya, kan. Iya, benar banget. Nah, dia mikirnya kayak kalau aku ngebully dia, aku nggak bisa nyontek. Betul, saya bisa iya, kayak oke. gitu kan. Nah, itu toh. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah kita bisa, dan ini tuh dan itu adalah tips yang paling bagus nih. Kalian tuh harus meningkatkan rasa kepercayaan diri yang kalian miliki kayak gitu. Wah. Karena dengan kita punya rasa kepercayaan diri yang bagus, yang baik, itu kita jadi punya tameng loh untuk menghadapi si pembuli ini. Ya kayak ngapain sih kita harus dengerin kata si pembuli? Toh kan kita udah percaya diri kayak gitu. Jadi dengan kita percaya diri, jadi kita punya kayak pikiran bahwasanya aku nggak boleh diem aja nih, aku Iya. harus kayak Iya, beri satu tindakan yang emang berdampak baik lagi buat aku gitu kan. Iya, Nah, dan bisa menyadarkan dia kayak gitu. Oke, nah kita udah tahu nih penyebab, dampak, dan cara mengatasi dari bully tadi versinya Amel sama Ica. Nah, aku mau nanya lagi nih, apa sih faktor lainnya dari toxic friendship ini selain bully tadi? Tadi ada disebutin trust issue sama self confidence ya. Oke, kita masuk ke trust issue. Trust issue. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan trust issue nih, tapi aku mau nanya dulu deh sama Amel sama Kak Latifah. Kira-kira trust issue itu apa sih? Kalau menurut aku sih kayak kurang percaya ke orang gitu ya. Iya, Orang, kalau menurut aku iya. sih gitu ya, Ca. Bener banget. Nah, trust issue itu apa sih? Nah, itu krisisnya kepercayaan, atau di mana keadaan seseorang itu sulit percaya terhadap orang lain. Atau gini deh, ya itu tadi lebih simpelnya tadi, nggak percayaan sama orang. Kayak mereka tuh beranggapan bahwa semua orang itu punya intensi buruk sama dia, punya niat buruk sama dia. Padahal tuh ya, meskipun realitanya nggak semua orang juga kan punya niat buruk kayak gitu. Oke, kenapa sih orang bisa mengalami trust issue? Iya, kenapa tuh, Ca? Oh, nah, biasanya mereka yang penderita trust issue itu mereka itu punya pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya. Kayak trust issue-nya tuh disebabkan rasa takut sama rasa trauma mereka sendiri gitu. Kayak masa lalunya tuh sering disakiti, sering dikhianati sama orang yang benar-benar dia percaya gitu. Tapi malah orang yang dia percaya tersebut tuh malah menjatuhkan kepercayaan dia kan, sampai akhirnya dia milih buat nggak percaya sama siapapun kayak gitu. Udah. Nah, kita udah tahu nih kenapa orang bisa trust issue. Nah, penyebab lainnya apa sih orang bisa menjadi atau mengalami trust issue itu? Ciri-ciri. Oh, oke. Kalau ciri-ciri? Iya. Ketika ini pasti kalian terlintas sih di pikiran kalian ya, kira-kira aku sedang mengalami trust issue itu nggak sih? Pasti kalian berpikir kayak gitu kan. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah suka jaga jarak. Mereka yang mengalami trust issue itu, ketika ada orang yang ngedeketin, nah otomatis tuh mereka bakal menarik diri, kayak nggak pengen deket-deket gitu loh sama orang. Nah, biasanya ini tuh mungkin banget terjadi karena mereka takut apa? Takut untuk disakitin lagi, takut pengalaman buruk mereka terjadi lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kita punya temen nih, dia tiba-tiba mengasingkan diri, jangan beranggapan kalau dia sombong ya, jangan beranggapan yang enggak juga. Kemungkinan dia lagi ngalamin trust issue kayak gitu. Di dalam kelas, misal aku kasih contoh nih, di dalam kelas nih kan
lagi jam kos. Pas kita ribut dong dalam kelas bercanda-bercanda bareng, terus ngumpul ngobrol. Tapi ada salah satu teman kita yang nggak ikut dalam obrolan tersebut. Dia duduk pojok di sana. Bukan nggak diajak, tapi dia nggak mau. Misalnya itu Amel. Nah, dalam sekelompok orang itu tadi berantisipasi buat ngajak Amel sekali lagi. Misalnya itu Ica datang ke Amel kenapa nggak ikut kenapa nggak ikut bareng gitu. Amel beralasan segala macam. Ica nanya bahwa Amel ngobrol, Amel nggak sendirian gitu kan. Amel jawabnya seadanya aja. Kenapa Amel kayak gitu? Karena bukan karena introvert juga, karena Amel sedang mengalami trust issue itu tadi. Dia nganggap Ica itu kayak sebuah ancaman gitu loh, sebuah ancaman yang akan menimpa Amel kayak gitu. Nah, ciri-ciri selanjutnya itu susah menerima dan mempercayai orang lain. Karena trust issue itu tadi, mereka itu bakal nunjukin sikap-sikap ketidakpercayaan itu. Contohnya nih, punya pasangan nih, punya pasangan, ngecek hal-hal pribadi di HP pasangan itu udah termasuk loh. Kayak baca-baca chat pasangan dengan teman-temannya, dengan lawan jenis yang ngecek doi kayak gitu. Nah, karena trust issue tadi, karena udah disinggung sebelumnya, mereka tuh bakal susah banget buat naruh kepercayaan. Mereka tuh beranggapan bahwa semua orang itu sama dengan orang yang nyakitin dia di masa lalu. Walaupun kita udah yakinin dia kayak gini, yang aku nggak, kalau di chat sama ini aku nggak gini-gini loh ya. Ya kita udah yakinin dia gitu ya. Dia juga udah berusaha buat percaya, tapi yang namanya sulit, mau gimana pun tetap kayak gitu-gitu aja. Mengalami trust issue emang seberat itu. Iya, berat banget. Nah, selanjutnya itu adalah selalu memiliki pandangan buruk atau berprasangka buruk. Ketika kan udah disebutin tadi, mereka yang punya trust issue itu selalu punya intensi buruk sama orang lain. Kayak mereka tuh beranggapan bahwa semua orang itu nggak ada manusia yang benar-benar tulus temanan sama dia, nggak ada manusia yang benar-benar mau ngedeketin dia kayak gitu. Nah, dari ciri-ciri tadi, apa sih yang menjadi dampak? Oh ya, oke. Apa sih yang menjadi dampak dari trust issue itu? Pastinya trust issue punya dampak ya guys. Nah, dampak pertama dari trust issue itu mudah banget bikin kita overthinking. Nah, ini tuh mungkin diperkuat karena ketidakpercayaan kita sama orang, sampai akhirnya kita tuh cenderung mikirin tentang orang itu tuh secara terus menerus. Apa yang kita pikirin? Yang kita pikirin tuh ini, bisa nggak ya dia percaya? Bisa nggak ya aku percayain dia gitu? Atau dia tuh cuman manfaatin aku nggak ya? Atau segala macam lah yang seharusnya nggak perlu kita pikirin gitu. Ketika overthinking itu kan mengurangi jam tidur kita ya. Kayak jam 1, jam 2 malam orang udah dalam alam mimpinya gitu, udah tidur kita nyenyak. masih bangun ngejreng mikirin hal yang nggak perlu tadi gitu. Karena pikiran kita jalan terus dengan hal pertanyaan yang seharusnya nggak kita pikirin kayak gitu. Jadi bisa sakit juga nggak sih? Bisa depresi, sering stres, begadang gitu kan. Betul banget, itu berdampak pada kesehatan tubuh kita juga. Nah, selanjutnya itu adalah hidup terasa sepi. Mereka yang mengalami trust issue itu ngerasa hidupnya tuh sepi terus, kayak walaupun nih posisinya mereka tuh kondisi tuh sedang dikelilingi banyak orang kayak gitu, tapi mereka masih aja ngerasa mereka tuh nggak ngerasain keramaian itu loh. Mereka masih ngerasa sendiri dan sepi gitu. Karena apa? Karena mereka tuh enggan buat terbuka, takut untuk terbuka sama orang lain. Apa salahnya sih untuk saling bertukar cerita gitu kan? Dapat solusi kan membantu kita juga. Tapi mereka itu enggan lah, takut lah untuk terbuka, sampai akhirnya mereka menyelesaikan masalah sendiri, memendam masalah sendiri. Padahal nih pada hakikatnya ya, manusia itu merupakan makhluk sosial loh, yang dimana menjalankan hidup itu perlunya berinteraksi, perlunya bersosialisasi antar sesama, saling membantu sebagainya. Kita nggak bisa hidup sendiri loh guys. Berarti lebih tepatnya enggan mencari temen gak? Iya betul banget. Nolep gitu ya, kayak nolep. Iya, Oh betul. iya bener, nolep. Nah, kita udah dengar nih mengenai kenapa orang bisa jadi trust issue, ciri-ciri, terus dampak. Apa sih cara mengatasi dari trust issue ini, Ica? Boleh Kak?